Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, ia memiliki posisi yang sangat penting di wilayah sudut hitam. Ini karena ini adalah tempat tinggal Raja Obat dari wilayah sudut hitam, Han Feng. Sebagai alkemis top di wilayah sudut hitam, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan ahli. Tentu saja, seorang alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan Do Huang atau Do Usung biasa harus sedikit sopan saat bertemu dengannya. Bagaimanapun, semua orang tahu kekuatan pengumpulan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Kehormatan khusus seperti itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang di dalam wilayah sudut hitam yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Han Feng adalah salah satunya. Bagian tengah kota adalah hutan bambu yang sama sekali berbeda dari pasar yang bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa tidak mudah masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, ada cukup banyak orang yang dibunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal ini. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tanah terlarang di hati banyak orang di Kota Feng. Ada sebuah rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, merembes keluar semacam aroma bambu samar. Seorang pria sedang duduk bersila di sebuah ruangan bambu di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di bagian belakang jubah, kata Feng terlihat dalam sulaman yang dijahit dengan tangan yang indah. Pada saat ini, pria itu sedang fokus pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak terganggu tampak sangat fokus. Pria yang menundukkan kepalanya saat dia dalam diam berpikir keras tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun samar-samar akrab di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis saling menempel erat. Mereka memiliki perasaan dingin dan tegas kepada mereka. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan dia memiliki pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu meringkuk menjadi kepalan tangan yang perlahan mengetuk dahinya sementara dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melintas di benaknya. Beberapa lama kemudian, tinjunya yang melengkung yang membenturkan kepalanya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya melintas dengan cara seperti kilat di dalam matanya saat mereka menembak sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suaranya yang terkejut membawa sedikit keterkejutan, ini, sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai terombang-ambing karena riak energi yang tiba-tiba ditransmisikan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba tertutup perlahan beberapa saat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih anehnya menjulur keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu melilitnya dengan kuat. Api biru tua itu cukup aneh. Sekilas, itu sebenarnya seperti sekelompok air danau yang mengalir jernih. Namun, perasaan paling otentik dengan jelas memberitahu semua orang bahwa ini bukan genangan air, tetapi semacam nyala api. Kekuatan spiritual pria itu mulai melonjak pesat pada saat ini, saat nyala api biru tua naik. Perasaan agak buram sebelumnya tampaknya menjadi sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya panas membara saat dia menatap pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian, dia sepertinya mengenali sesuatu saat alisnya dirajut sekali lagi sambil bergumam, arah dari mana riak energi ditransmisikan sepertinya berada di mana Akademi Jianan berada. Jangan bilang itu mereka. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat besar di dalam wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Biasanya, bahkan dia tidak akan berani mudah memprovokasi itu.
Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang secara otomatis ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, daya tarik api surgawi. Han Feng, pria itu tiba-tiba berbalik dan berbicara dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya agak serak, dan penuh hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu sekte api tanah, 8 gerbang, sekte darah, dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, kamu secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang kedua master itu untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambaikan beberapa token aneh, dan melemparkannya ke arah sosok manusia yang berlutut di tanah. Yang terakhir meraihnya dengan cara seperti kilat, dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, emas dan 1 perak ditembakkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah pada saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya, guru ingin mengundang bahkan mereka? Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Kemungkinan bahkan master harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saya mampu mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Dimengerti Tuan, sosok manusia itu tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban hormat kepada Han Feng sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan menghirup udara saat dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke depan jendela dengan langkah kaki lambat dan tatapannya mempelajari pegunungan yang jauh. Api biru tua tiba-tiba melonjak di dalam matanya. Api surgawi. Haha, saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama saya bisa mendapatkan api surgawi jenis kedua serta menelan dan memperbaikinya, lalu api liar tiba-tiba melonjak ke wajahnya yang awalnya tajam dan dingin. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi rajutan erat. Tangannya memegangi dadanya dan buru-buru batuk beberapa kali. Pada saat ini, napasnya juga menjadi sangat berantakan. Batuk berlanjut beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghirup udara dalam-dalam, Han Feng mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, orang tua sialan. Semua akan baik-baik saja jika dia memberi saya mantra api untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakatku untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari milikmu. Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Sin beralih ke Akademi Dalam. Ledakan. Piton api tak terlihat sekali lagi bertabrakan hebat dengan jaring energi berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi terkadang ketat dan rileks pada orang lain, menyebabkan piton api yang tak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun, setelah serangan berulang oleh piton api, warna jaring energi berwarna-warni jelas menjadi jauh lebih samar. Selain itu, ekspresi beberapa tetua berangsur-angsur menjadi pucat, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Jelas, mereka telah menghabiskan cukup banyak kekuatan untuk menahan serangan Pithon yang tak terlihat. Ledakan. Piton api tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan kejam. Dengan tubuhnya yang sangat besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh piton api, salah satu tetua akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah sekitar 1 hingga 2 jam. Dalam tabrakan ganas ini, Douki di dalam tubuh seorang penatua adalah yang pertama kelelahan. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan.
Segera, dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan douki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat keturunannya. Setelah kehilangan kekuatan seorang penatua, tekanan pada penatua lainnya segera melonjak. Piton api tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa kesempatannya telah tiba. Oleh karena itu, kecepatan menyerangnya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, penatua lain meludahkan darah dan menarik diri. 20 menit kemudian, penatua ketiga juga mundur dalam kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia melihat ekspresi pucat para tetua yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan Fallen Heart Flame beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika Fallen Heart Flame benar-benar meletus. Sekarang dia telah melihatnya secara pribadi, dia juga dengan jelas memahami bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam yang singkat, banyak dari penatua telah mundur. Hanya beberapa tetua dan Sukian yang masih bertahan dengan getir. Meskipun para tetua akademi dalam menderita kerugian yang mengerikan, situasi piton api yang tak terlihat juga tidak terlalu baik. Cara gila serangan dan konsumsi energinya telah menyebabkan nyala api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Sikap serangannya juga melemah. Semua penatua yang masih bertahan dengan getir dapat melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan piton api yang tak terlihat semakin lemah. Xiaoyan, yang tersembunyi dalam nyala api, menatap para tetua di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak tetua yang bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati yang jatuh. Tampaknya untuk menaklukkannya, tingkat kesengsaraan yang dideritanya kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan api inti teratai hijau saat itu. Dari tampilan situasinya, tampaknya para tetua akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan berkata dalam hatinya, "Guru, kapan kita harus campur tangan?" Begitu Fallen Heart Flame melepaskan diri dari pertahanan, kemungkinan itu akan dengan cepat menghilang. Pada saat itu, menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas. Suara Yao dengan cepat terdengar di hati Xiaoyan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka kemungkinan adalah para ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan Fallen Heart Flame sedikit lebih lama. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru melesat ke arah cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau oleh tatapannya. Bintik-bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Haha, Penatua Su, mengkonsolidasikan orang-orang menghabiskan cukup banyak waktu. Mudah-mudahan, kami tidak datang terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang memiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah, Hugan? Sukian juga menghela nafas lega ketika dia melihat bala bantuan ini yang muncul pada saat yang paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari akademi luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh cukup besar di dalam wilayah sudut hitam, juga berkumpul bersama di dalam kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melonjak ke langit di bawah tawa pria yang memiliki daun maple yang dijahit di punggungnya. Akhirnya, mereka mengulurkan sayap douki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain pegunungan. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera meletus.